Hey, selamat datang di segmen Scream Night. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang sebuah toko yang amat sangat terkenal dan disebut-sebut oleh seluruh dunia, yaitu toko paling katanya sih paling jahat kata seluruh dunia. Dan juga aku membacanya di sini, dia ini termasuk golongan dari tentara Nazi. Langsung saja aku sebut namanya, ialah Adolf Hitler. Adolf Hitler, pokoknya itulah. Oke, aku ceritakan ya. Adolf Hitler, pria Austria, pemimpin Nazi Jerman. Oke, kita langsung baca profilnya. Pada 20 April 1889, seorang bayi laki-laki lahir di sebuah kota kecil di Austria. Anak itu tumbuh dan menjadi pemimpin Jerman yang penuh kontroversi. Dia begitu disegani, namun juga menuai kecaman dari banyak pihak. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan 11 juta orang, cuy. Wah, gila sih. Oke, lanjut. Termasuk pembunuhan massal terhadap 6 juta orang Yahudi. Shit, man. Really? Adolf Hitler, sang Führer atau pemimpin partai Nazi di Jerman pada tahun 1934 hingga 1945 yang memulai kebijakan fasisme sehingga menyulut Perang Dunia Kedua. Awal kehidupannya, langsung saja. Awal kehidupan Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau am INN, pokoknya itulah. Austria, anak keempat dari 6 bersaudara. Hitler lahir dari pasangan Alois dan Clara. Ensiklopedia Britannica mencatat selama beberapa waktu Alois menggunakan nama ibunya Sich Gruber, susah banget namanya asli, sebagai nama keluarga gitu ya. Pada tahun 1876, Alois memutuskan untuk mendirikan keluarga dengan nama Hitler. Sebagai seorang anak, Hitler sering berbenturan dengan ayahnya yang keras secara emosional, yang juga tidak menyetujui ketertarikan anaknya akan seni rupa sebagai pilihan karir. Hitler menunjukkan minat pada nasionalisme Jerman sejak awal dan menolak otoritas Austria Hungaria. Nasionalisme ini akan menjadi kekuatan motivasi hidup Hitler ke depan. Pada tahun 1903, ayah Hitler mati mendadak. Kemudian menyusul kematian ibunya pada Desember 1901. Sejak itu dia pindah ke Vienna, bekerja sebagai buruh kasar dan pelukis cat air. Pada 1913, Hitler menetap di Munich saat Perang Dunia ke-1. Dia bergabung pada militer Jerman dan diterima pada Agustus 1914. Kendati masih memegang kewarganegaraan Austria, Hitler dan Nazi. Setelah Perang Dunia I berakhir, Hitler kembali ke Munich dan meneruskan kerjaannya di militer Jerman. Sebagai petugas yang jenius, dia memantau aktivitas Partai Buruh Jerman atau dalam kurung DAP, dan mengadopsi banyak paham anti-Yahudi, nasionalis, dan anti-Marxisme. September 1919, Hitler bergabung dengan DAP, mengubah namanya menjadi National Socialistische Deutsche Arbeiter Party, pokoknya disingkat NSDAP gitulah, atau lebih sering disingkat dengan Nazi. Nah, itu tadi yang gue bilang. Hitler merancang simbol partai Nazi dengan mengambil logo swastika dan menempatkannya pada lingkaran putih dengan latar belakang merah. Seperti apa tuh ya? Oke. Dia segera menjadi terkenal karena pidatonya melawan perjanjian Versailles Politis.
politisi. Saingannya Marxisme dan Yahudi pada 1921. Hitler terpilih sebagai ketua partai Nazi. Jerman mulai terisolasi secara diplomatis pada 1933 untuk membalikan keadaan pada awal tahun berikutnya. Dia menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa dan memulai militerisasi negara itu mengantisipasi rencana penaklukannya. Dan di sini kita akan membahas dari dianya, yaitu dia kan katanya anti Yahudi. Oke, lanjut. Hingga awal perang 1939, Hitler dan rezim Nazinya menerbitkan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi serta mengecualikan orang Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Pada 1 April 1933, Hitler menerapkan boikot nasional terhadap bisnis yang dijalankan oleh orang Yahudi. Nazi terus memisahkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman, melarang mereka untuk masuk sekolah hukum, universitas, teater, acara, olahraga, dan zona area tempat di mana orang Jerman dianggap sebagai kemurnian rasial. Orang Yahudi juga diminta untuk membawa kartu identitas dan wajib memiliki paspor yang dicap dengan huruf J. Kebijakan keras Hitler juga menargetkan anak-anak yang cacat fisik dan mental. Kemudian mengesahkan program suntik mati bagi orang dewasa dengan kebutuhan khusus. Rezimnya menganiaya kaum homoseksual, menangkap sekitar 100.000 pria sepanjang 1933 hingga 1945. Beberapa diantaranya dipenjarakan atau dikirim ke kamp konsentrasi. Di kamp, tahanan penyuka sesama jenis dipaksa memakai segitiga merah muda untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka yang dianggap Nazi sebagai kejahatan dan penyakit. Sepanjang Perang Dunia Kedua, pada 1939 sampai 1945, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian setidaknya 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi dikenal sebagai Holocaust. Seorang vegetarian. Oh ya, kali ini aku bakal membahas tentang Hitler yang adalah seorang vegetarian. Seorang vegetarian, Hitler memiliki kebiasaan konsumsi makanan dan minuman yang unik. Dia tidak minum alkohol dan tidak makan daging. Kebiasaan ini dipicu oleh fanatisme yang dia yakini bahwa ras Arya merupakan superior. Dia mendorong orang Jerman untuk menjaga kemudian tubuh dari zat-zat yang memabukkan atau najis dan mempromosikan kampanye anti rokok di seluruh negeri. Positif sih, positif. Awal 1945, Hitler menyadari Jerman akan segera kalah dalam perang. Uni Soviet mendorong tentara Jerman kembali ke Eropa Barat dan sekutu, bergerak ke Jerman dari sisi barat. Pada tengah malam menuju 29 April 1945, Hitler menikahi kekasihnya Eva Braun di bunkernya di Berlin. Khawatir tertangkap musuh, Hitler dan Braun bunuh diri sehari setelah pernikahan mereka. Jasad mereka dibawa ke luar area yang dibom di Reich Chancellery, di mana keduanya dimakamkan. Berlin jatuh pada 2 Mei 1945. 5 hari kemudian pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Hitler menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Namun, konflik dengan ideologi baru munculnya, yaitu Perang Dingin, hadir sebagai akibat dan kehancuran yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua. Oke, mungkin sesingkat itu, dan nampaknya aku juga dapat materi pun dari beberapa website ya, dan juga beberapa biografi lainnya di Google. Dan kemungkinan sih orangnya ini nggak terlalu jahat. 11 juta nggak terlalu jahat katamu Tantan. Ya
maksudnya ya dia kan bertanggung jawab juga gitu loh. Kecuali orang ini nggak bertanggung jawab terus dipenjarakan, ya sudah pasti jahat banget. Oke, mungkin sekian dari videoku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini. Dan mungkin next video aku bakalan bikin story horror tentang cerita-cerita legenda Indonesia mungkin. Oke, pokoknya subscribe aja biar aku rajin aja bikin video atau bikin konten. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk waspadalah.